Setiap warung ada sejarahnya. Setiap sejarah ada warungnya. Selamat datang di Warung Sejarah. Aja gue setelah sekian lama nih Wel ya, akhirnya kita nongkrong lagi. Nongkrong lagi dong. Ya, cuaca lagi hujan-hujan kayaknya enak di warung kopi ya. Waduh, udah ada kopi nih, sedap nih. Minum dulu kali. Minum lah. Well, gue punya kejutan buat lo. Gue yang bahas satu tokoh Kristen. Ya, ini keren banget dah. Dia apologet juga, tapi namanya ini unik. Kayak penyanyi internasional zaman sekarang. Lo tebak ya? Baby. Oh. Aku ingat ya kayak Coba. kernek mobil sih, kiri gitu. Oh. Kurang asem lu. Tapi aku tahu. Siapa? Justin Bieber. Betul. Tapi ini bukan Justin sembarang Justin. Justin ini beda, Wel. Dia bukan penyanyi, tapi dia seorang filsuf, seorang apologet, dan juga seorang percaya kepada Kristus. Namanya itu Keren ya. Justinus Martyr. Ya agak mirip-mirip Jawa nggak apa-apa lah ya. Justinus Martyr. Nah, dia ini seorang apologet, seorang filsuf, Wel ya. Dia itu lahir tahun sekitar 100 sampai 110 Masehi di kota Flavius saat itu, di kota Neapolis. Nah, sekarang itu namanya kotanya Nablus lah, ya kan? Dia itu lahir dari keluarga Yunani Romawi lah. Dia bukan orang Yahudi. Bapaknya, Menarik, ya? ya, bapaknya itu tuh Priscius namanya, ya. Terus kakeknya itu Braccius. Kalau gua nggak salah tuh di sejarah itu nama ibunya itu nggak diketahuin siapa. Tapi biasanya kalau nama-nama orang Romawi itu biasanya megah-megah gitu, kayak nama Alexandria gitu-gitu ya. Ya. Tapi nggak tahu lah nama emaknya siapa ya, intinya itu. Pokoknya intinya mau gue bilang, itu berasal dari keluarga yang menyembah paganismenya kuat banget gitu. Dia kayak nyembah-nyembah dewa Zeus, Hermes, Kratos. Pagan itu yang kayak ini nggak sih, yang sembah banyak dewa? Iya, yang begitu. Oke. Tadi pagan bukan yang itu sebenarnya. Pagan ya kalau kita masuk rumah, sepada Itu mah pagan. pagar. Nah, agak garing kita nggak apa-apa lah. Nah, pagan, ya benar apa kata lo, yang kayak nyembah begitu. Nah, intinya dia menyembah kepada itu sekeluarganya. Nah, tapi yang menjadi keunikan dari si Justinus Martyr ini adalah dia dari masa mudanya itu, dia tuh senang banget yang namanya kebenaran Allah, Wel. Karena dia selama ini tuh bingung gitu, kok Allah itu banyak banget. Yang mana sih yang benar nih? Katanya Allah, Iya sih. Hermes maha kuasa. Zeus maha kuasa, tapi tenaganya petir. Yang satu lagi yang si Hermes kuatannya di mana? Terus Poseidon kuatannya di mana? Yang gitu-gitu. Dia bingung. Terus dia itu sangat-sangat resah banget dalam hati itu, kayak ada keresahan kayak yang bener tuh yang mana sih sebenarnya? Itu kayak misalkan tuh kayak lu tuh udah mau PDKT-an tapi tuh dia tuh nggak ngasih kepastian gitu ke lu, kayak gitu. Dia tuh kayak gak puas. Kayak Naik gitu lah. cabut lah ya. Iya, Oke, pokoknya menarik, tapi ya menarik. rasa lebih lah dari itulah dia ingin mencari tentang. Mungkin karena latar belakangnya nggak sih, yang memang dari keluarga kan pagan, udah pasti kan setiap dewa itu pasti dikenalin dong, makanya kayak aduh yang mana sih yang mau aku Pegang, ya percaya. Nah, pegang. mungkin kayak gitu ya dia pemikirannya. Makanya dia dari muda tuh pengen banget cari Allah yang benar tuh kayak gimana. Sampai akhirnya di masa muda dia itu gemar banget sama yang namanya filsafat, ilmu-ilmu, supaya tuh dia ketemu gitu. Apa sih dari ilmu-ilmu ada nggak sih yang lain gitu tentang Allah? Sampai dia akhirnya ambil kelas web. Kayak dia berguru lah gitu sama si Stoik, sama Aristotle, Pythagorean tuh ya, yang lu dengar ilmu Pythagoras tuh ya. Nah, terus juga Platonisme. Nah, dari keempat ajaran ini, yang dia paling suka tuh Plato sebenarnya. Kenapa itu? Karena dia itu belajar soal ilmu metafisik. Jadi yang di luar alam sadar kita lah. Jadi ilmu-ilmu Di atas itu yang di atas lah logika, ya kan. oke. Tapi itu nggak sampai ngebuat dia itu puas rasanya. Jadi masih ada ganjel lah ibaratnya. Sama kan kayak PDKT kan? Gokil juga orang tua itu ya. Iya makanya, kayak misalkan nih gajas-gajas hubungannya mau kemana, tadi dia tuh masih kayak gitu lah. Nggak ketemu juga di Plato, akhirnya dia bosan ditinggalin lah tuh Plato. Akhirnya nih ya, singkat cerita, tahun 144 Masehi itu Wel, diperkirakan ya, itu di daerah kota Efesus. Itu di tepi pantai pokoknya, di tepi laut lah ibaratnya. Itu dia lagi jalan, ya kayak pria-pria galau mencari suatu kebenaran gitu. Dia Cari tuh resah. inspirasi nggak Iya, dia kayak nyari inspirasi, Kayak benar. kita kan bosan kerja kan ke Warkop. warung, Nah, itu. ngopi. Oke, Benar dapet inspirasi nggak tapi? enggak juga Nggak sih. juga. Ya kayak gitu lah. Dia pokoknya
jalan-jalan gitu kan. Sampai akhirnya dia ketemu sama Kongkong. Menarik. Nah, dari pembahasan kita lalu juga Kongkong terus kan. Ini Kongkongnya juga sakti juga nih, Bang. Ini bukan dukun ya, emang orang biasa gitu. Tapi yang Kongkongnya orang Kristen. Wah. Nah, dia nggak tahu entah berantah dari mana, tiba-tiba dia manggil si Justinus ini. Mungkin karena Justinus ini pakai jubah filsuf kali ya. Mungkin dia kira dia tertarik nih pengen ngobrol. Mungkin kakek itu lagi gabut juga kali. Kagum lah ya. Tapi bukan lagi gabut juga ya. Tapi gue pikir kayaknya emang Bisa dia pengen jadi lagi. sih kakek yang nggak lagi gabut. Lagi mau nongkrong aja. Dia pengen berita Injil juga kayaknya. Akhirnya tapi dipanggil lah si Justinus itu. Ditanyain. Mau diajak kayak soal berbincang lah. Karena di tempat filsuf nih kan di Romawi kan terkenal itu kan. Iya. Nah, diajaklah berbincang sama si Engkong ini, ditanyain soal gimana sih soal filsuf itu sama Kongkong ini ditanyain lah gitu-gitu. Akhirnya mereka ada percakapan, perdebatan gitu. Akhirnya si singkat cerita Justinus ini diajak untuk ngelihat kebenaran itu dari Alkitab. Nah, Berarti sebelumnya si Justinus ini nggak tahu Alkitab lah ya. iya belum ketemu, dia mungkin belum pernah ngeliat, mungkin nggak tahu ya, mungkin pernah dengar gitu. Tapi ini benar-benar dikasih unjuk langsung dan nggak cuma dikasih udah nih lu baca gitu, enggak. Tapi dituntun sama si kakak ini untuk ngeliat kalau ini loh, gue pengen kasih tau lu kalau ada pembahasan ada di dalam Alkitab ini kebenaran tentang Allah. Diajaklah dia dari kitab nabi-nabi di Perjanjian Lama dulu, terus sampai kepada Yesus, dia diajaklah belajar dari situ. Nah, singkat cerita itu sampai akhirnya tiba-tiba ketika dia ngebaca itu, justru itu bilang sendiri dalam hatinya kayak seketika ada suatu api yang membara dalam jiwaku dan dia ngerasain dia bilang tuh kasih akan dari para nabi dan kasih akan Kristus itu membara dalam jiwa dia gitu, dan dia sampai berpikir bahwa ini adalah kebenaran gitu, ini adalah filsafat yang benar, dia bilang kayak gitu ya kan. Nah, akhirnya si Justinus memandang Alkitab ini suatu filsafat yang benar gitu. Dia akhirnya barulah dapat kayak inti kepuasan lah dari Kongkong itu. Nah, singkat ceritanya udah akhirnya mereka berpisah. Ya nggak tahu Kongkong ini kemana ya, nggak diceritain ya. Pokoknya akhirnya berpisah. Nah, udah sampai suatu ketika Justinus itu udah mulai merasakan suatu ada api yang membara dalam hatinya, akhirnya dia jadi orang percaya pada Kristus lah. Dia akhirnya dia berpegang pada Berarti Alkitab. pertemuan dia sama Engkong itu yang jadi titik balik dia bertobat ya? Iya, jadi titik tumpu dia lah akhirnya untuk dia mencapai, dia menerima kira oh ini loh toh yang benar, ternyata selama ini yang udah dia pelajari ternyata inilah ternyata yang buat dia inilah kebenaran jati, dan dia percaya gitu tentang itu dan dia pegang paham Alkitab. Nah, semangatnya itu benar-benar membara itu ternyata nggak bohong, Wel. Karena kenapa? Di saat itu dia langsung nggak lama kemudian dia pergi ke Roma. Dia ke Roma dia untuk pengen tetap mengajar tentang Injil, tapi dia dibalut filsafat juga. Karena dia ketika percaya Yesus dia nggak lepasin tuh filsufnya dia, jubahnya dia tetap pakai. Dia pengen bilang kalau dia tuh tetap seorang filsuf, tapi filsuf kebenaran, filsuf yang dibawa oleh Alkitab, oleh Allah sendiri gitu. Makanya dia pengen ngajarin itulah. Karena kan masih kuat banget tuh ya ilmu filsuf, ya pagan yang kayak tadi gue ceritain ya, si Aristoteles yang punya pemikiran-pemikiran banyak lah. Akhirnya dia itu sampai ngebuka kayak suatu kelas teologi lah kalau zaman sekarang. Memang belum kayak ada tempat kayak gitu, kayak sekolahnya Justinus nggak ada. Zaman dulu kan memang kalau kita mau sekolah kayak belajar gitu ya tempat-tempat public space terbuka gitu, kayak di taman kota. Di situ tuh dilihat itu gua lihat sejarahnya itu dia belajar di taman kota gitu. Jadi taman-taman kota, ke rumah-rumah. Jadi kayak bener-bener orang-orang bisa dengerin dia secara terbuka lah. Sampai ada dia murid-murid dia itu akhirnya punya murid dan emang percaya juga sama Yesus, dan kebanyakan emang filsuf gitu. Memang ada satu murid dia yang seorang teolog juga, seorang filsuf juga, tapi itu lain waktu lah kita bahas. Nah, intinya dia banyak debat lah di situ. Jadi dia gak cuma sama orang-orang awam, tapi sama kaisar-kaisar juga. Dia keren banget. Sampai tahun 153 Masehi, dia itu tulis beberapa karangan-karangan ilmiah buatan dia sendiri untuk menentang itu, menentang ajaran-ajaran filsafat yang salah, dan dia juga membela iman Kristen dari karya-karya dia. Ada banyak ya, setahu gue itu ada First Apology, ini tuh untuk menentang kaisar, karena kaisar ini bilang kalau iman Kristen ini iman yang ngablu lah, iman yang salah. Ada tentang juga mau membela tentang ini tuh bukan kanibalisme, pokoknya banyak dituduh lah Kristen ini. Akhirnya dia tulis First Apology itu ya di tahun itu. Setelah itu nggak lama kemudian ditulis lagi Second Apology, itu juga untuk tetap membuktikan. Kayak berseri. Iya, ada seri, dia kayak bikin seri gitulah. Dia bikin kalau iman Kristen ini tetap inilah iman yang benar. Dia nggak nyerah lah akhirnya tulis karya-karya itu, sampai akhirnya ada tulisan Dialog with Trypho juga, itu juga untuk menentang Trypho ya punya pemikiran kalau Kristen ini adalah iman yang
iman intinya banyak itu pokoknya pada mereka iman yang nggak masuk akal, iman yang sesat lah intinya buat mereka. Akhirnya tapi Justinus ngebela itu semua lewat tulisannya, lewat debat-debat terbuka dan banyak hal gitu. Nah, sampai suatu ketika, ya ini udah mau dipuncak-puncakan ya, puncak-puncak akhir hidup dia. Itu dia berdebat sama ada dua bangsawan juga lah, dua kaisar juga. Yang pertama namanya Marcion. Marcion ini tuh percaya kalau Allah PL sama Allah PB itu beda. Nah, gue pernah dengar. Nah, lu pernah sering nunggu sampai zaman sekarang kan ya, ada yang bilang, wah Allah PL itu galak, Allah PB kan itu yang... dikit-dikit udah mati. Nah, gitu iya kan. yang begitu-begitu tuh. Nah, si Marcion ternyata penangkitnya itu udah lama, udah jadi 100.000 masa yang lalu gitu, udah ada. Nah, itu ditentang lah sama si Justinus, mau ngasih tahu kalau ya Allah PL, Allah PB Allah yang sama, kayak gitu. Yang kedua, ini sama Kresken. Nah, Kresken ini sama lah juga, sama bangsawan kaisar juga. Kresken ini debat lah sama si Justinus. Tapi ujung-ujungnya Kresken ini kalah sih ceritanya. Kalah tapi dia nggak terima, Dia nggak terima, dia kalah. Strategi lagi. Dia nyusun strategi lagi nih. Gue harus jatuhin nih orang. Kalau pokoknya gue harus bikin kekaisaran ini kalau bisa lenyap lah dari kalangan Romawi. Sampai akhirnya dia bikin kesaksian palsu lah. Diaduin lah dia sama kaisar gitu loh. Si Justinus ini sama 6 orang lainnya, teman-teman dia juga ternyata. Kalau bisa dibilang ya muridnya, rekan sekerjanya lah. Dihasut-hasut gitu. Dihasut, benar. Dihasut supaya nih orang ini nggak bener nih, ditangkap aja nih. Karena dibilang mereka berenam ini pengen ngancurin pemerintahan Romawi. Pengen ngacauin pemerintahan Romawi saat itu. Padahal ya Allah, dia pengen beritakan yang benar, memang yang benar. Dan tapi ya udah, karena emang dia nggak terima, dia kalah ya si Kresken ini, akhirnya diaduin. Akhirnya sampai suatu singkat cerita, dipanggil 6 orang ini untuk menghadap kaisar dan akhirnya disuruh menyembah pada kaisar. Tapi dia nggak mau. Dia menolak menyembah kaisar, akhirnya dia dibawa ke dalam suatu hukuman dan dia benar-benar tuh sekali lagi dia disuruh nyembah, mereka tetap nggak mau. Mereka mau bilang kalau tidak ada satupun yang lain. Mungkin kamu bisa menghukum aku, tapi nanti di pengadilan nanti Yesuslah yang akan membela kami. Yesuslah yang akan menjadi pembela kami gitu, yang menolong kami. Kami tidak takut, dibilang gitu kan. Ya udah. Pada akhirnya tahun 165 Masehi si Justinus dan ke-6 orang lainnya itu dipenggal mati dan akhirnya demi membela iman Kristen. Itu sih gue yang sampai segitunya ya. Sampai segitunya dia ketemu kakek-kakek yang gabut. Dia kayak ibarat itu pas ketemu Injil tuh kayak ketemu, ya kalau orang bahasa sekarang tuh kayak cinta pertama. Tapi gue nggak bilang cinta pertama sih, ini cinta sejati sih gue bilang. Karena dia bener-bener gak cuma ngomong api membara, tapi ya sampai akhir hidupnya. Dibuktikan gitu iya, ya. itu sampai lo diancam kalau nggak pala lo hilang. Tapi ya bener dibuktikan sama dia, sama ke-6 orang lainnya. Akhirnya ya udah, sampai pada suatu akhirnya perkataan terakhir dia bilang, tidak ada iman yang lain yang sehat sebenar iman Kristen. Bahwa iman Kristen lah iman filsafat yang benar. Karena bertumpu kepada Allah yang Maha Kuasa dan tak terbatas. Dia bilang itu. Jadi kenapa iman Kristen benar? Ada filsafat tertinggi karena ini bertumpu pada satunya yang punya segalanya. Yang mencipta manusia. Bahkan yang telah mati menebus manusia. Yaitu Yesus Kristus. Nah, makanya ya Justinus akhirnya dia lega, dia akhirnya ketemu, bahkan kematiannya pun buat dia itu kayak gue bilang ya udah kebahagiaan lah. Ya karena dia berserah banget, jadi bodo amat lo matiin gue nggak apa-apa, yang penting nanti pada penghakiman nanti Yesus lah yang menjadi pembela kami. Dia telah menjadi juru selamat kami, ya dia akhirnya percaya. Gokil. Nah makanya dari itu gue belajar sih kalau memang kayak manusia itu hidup, kita kan banyak digerakin sama pola pikir kita ya. Pola pikir kita ya takut perilaku kita, ya pola pikir kita lah yang menentukan bagaimana kita berperilaku gitu. Tapi ya puji Tuhan gitu, oleh iman Kristen, pola pikir kita yang salah dituntun kepada pola pikir yang benar. Yang tadinya Justinus sebelum mengenal Kristus ya, dia yang menyembah pagan, dia filsafat stoik, semuanya, dia akhirnya berbalik kepada terang kepada Kristus gitu. Jadi ya iman itulah yang menuntun pola pikir Justinus, dan gue yakin juga menuntun semua orang percaya gitu. Iman kepada perilaku, pola pikir yang benar gitu, sehingga kita bisa menikmati Kristus di dalam seluruh hidup kita dan tahu kenapa kita hidup, kenapa kita ciptakan, kenapa kita ditebus. Itu sih. Dan ya gue belajar ya kalau penting banget ternyata jadi orang Kristen itu nggak cuman ya udah percaya Yesus aja, nggak usah baca kitab lah, udah berdoa aja.
Enggak sih, gue bilang sih. Karena banyak orang begitu kan sekarang Kacau kan. sih, Iya kan? kacau. Bahkan sampai ada lagu kalau Alkitab itu penghalang kuasa Tuhan. Sumpah. Ada lagu, ada gue pernah lihat di YouTube tuh, makanya wah ngeri banget maksud gue. Nyanyiin dong. Wah. Gak salah ya. Nah, maksud gue itu. Gue sih juga cuma bisa bilang, ya kalau tetap lah Alkitab firman Allah yang sejati. Itu aja sih buat hari ini. Ngopi dulu kali, biar asik. Oh. Nah, itu. Dingin kopi kita. Ya, ini. dingin ya, tapi hangat karena kesaksian dari Justinus tadi. Sama seperti namanya Justinus, just in us. Selalu. Kenangannya dia akan selalu tersimpan dalam hati orang percaya. Just in us, hanya kepada orang-orang percaya. Tuhan berkati. Tetap stay tune terus di Warung Sejarah.